Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danu Aditya Fernanda dari kelas 11 TKJ 1, nomor absensi 13. Di sini saya akan mempraktekkan cara membuat aplikasi chatting menggunakan software Bip. Di sini saya akan mempraktekannya secara virtual menggunakan software GNS3, lalu dihubungkan ke VirtualBox untuk virtual machine-nya. Sebelumnya saya sudah membuat topologi sesuai dengan halaman 20 di buku paket TLJ. Terdapat satu buah router mikrotik di mana Ether 1 tersambung ke switch 1 yang memiliki network 192.168.56.0/24. Lalu untuk Ether 2 tersambung ke switch 2 memiliki network 172.16.0.0/24. Di setiap switch terdapat klien, di mana di switch 1 terdapat klien 1 yang menggunakan Linux, lalu di switch 2 terdapat klien 2 yang menggunakan Windows. Di sini saya akan melakukan konfigurasi pada mikrotiknya terlebih dahulu. Sebelum konfigurasi, saya akan mereset konfigurasi yang lama karena saya sebelumnya sudah mengkonfigurasi mikrotik ini. Pertama, sistem reset. Masuk lagi dengan password, dengan login admin, password kosong. Lalu setelah reset biasanya saya melakukan cek ke IP addressnya. Biasanya setelah reset mikrotik terdapat IP address default yang diberikan oleh mikrotik. Nanti saya akan menghapusnya. Coba kita lihat di sini, saya akan hapus. Pertama-tama kita akan setting IP address untuk Ether 1-nya. Kita add IP-nya itu 192.168.56.1/24 untuk Ether 1, lalu add lagi untuk Ether 2-nya 172.16.0.1/24. Ini untuk Ether 2. Lalu coba di print. Oke, sudah terdapat address. Setelah kedua Ether ini sudah kita beri address, selanjutnya yaitu kita akan setting address di klien. Kita setting untuk klien 1 dulu untuk yang Linux. Kita pergi ke network setting, pilih advance, lalu bagian IP version 4, DHCP nya diganti manual, kita akan buat static. Addressnya yaitu 192.168.56.2. netpassnya bisa tulis 24 ataupun bisa seperti ini. Gateway nya yaitu 192.168.56.1. Oke, sudah. Lalu save, lalu restart interface nya, kita disable lalu enable lagi. Coba kita cek IP nya di terminal. IP nya di sini tuh belum berubah di interface NB 0S3. Coba kita restart lagi, belum juga berubah. Kita cek apakah ada kesalahan di sini. Sudah benar. Coba restart lagi. Oke, di sini sudah terdapat IP, lalu subnet mask dan juga gateway. Oke. Untuk memastikan kita coba cek lagi di terminal. Oke, di sini sudah berubah IP-nya, sudah ada. Lalu alangkah baiknya lagi kita cek ping ke gateway.
Oke, di sini sudah terhubung. Lalu lanjut ke klien 2. Di klien 2 kita akan setting IP-nya juga. IP version 4 kita ganti menjadi manual. IP-nya yaitu 172.16.0.2. Subnetnya itu kelas C atau /prefix/24. Gateway-nya 172.16.0.1. Kita oke, lalu oke lagi, close. Kita cek di terminal. Di sini IP-nya sudah berubah. Oke, coba kita cek ping lagi ke gateway. Oke, sudah berhasil terhubung. Setelah kita sudah mengkonfigurasikan kedua klien ini, lalu selanjutnya kita akan menginstal aplikasi Bibip pada kedua klien. Kebetulan saya sudah menginstalnya di sini, di klien 2 maupun di klien 1. Saya juga sudah menginstalnya. Karena saya sudah menginstalnya, kita lanjut ke step berikutnya. Di step berikutnya yaitu kita akan menginstal aplikasi atau software Wireshark untuk mengcapture paket nanti. Nah, di sini saya juga sudah menginstalnya. Saya install di klien 2. Nah, saya sudah menginstal. Oke, setelah sudah terinstall, kita akan coba jalankan aplikasi Bibip di kedua klien. Kita jalankan dulu di klien 1. Sembari menunggu terbuka, kita juga buka di klien 2. Oke, setelah terbuka seperti ini, ini minta namanya. Ini kita namai saja klien 1, benar. Oke, yes. Setelah sudah berjalan seperti ini, coba perhatikan di bagian main, pastikan di sini sudah connect. Kita cek juga di klien 2. Nah, sudah terkonek. Nah, langkah selanjutnya kita akan masukkan alamat IP dari masing-masing klien. Sebenarnya bisa dari salah satu klien saja. Kita masukkan IP klien sebelah di aplikasi Bibip milik klien yang kita setting. Misalnya di sini saya membuka aplikasi Bibip di klien 1, kita akan masukkan di aplikasi Bibipnya nanti IP dari klien 2 atau sebaliknya. Di sini saya akan menggunakan klien 1. Di sini kita pilih di sini tab user. Oke, kita klik kanan. Setelah klik kanan lalu pilih add user. Nah, di sini masukkan IP dari klien seberang atau klien yang tadi kita sudah setting, yaitu klien 2. IP-nya yaitu 172.16.0.2. Setelah sudah, kita pilih add user. Pastikan di sini sudah tertera IP-nya, lalu klik OK. Nah, setelah itu maka akan muncul di sini. Kita bisa coba double klik 2 kali. Nah, lalu akan muncul window baru seperti ini. Coba kita kirim tes. Nah, lalu kita buka di klien 2 nya. Nah, di sini juga otomatis akan muncul. Klik 2 kali. Nah, sudah terkirim tes. Kita balik lagi, oke. Coba kita cek di klien 1. Oke, sudah diterima. Setelah sudah, saya akan buka aplikasi Wireshark-nya untuk mengcapture paket dari klien 2. Dari klien 1 juga bisa karena saya install Wireshark-nya di klien
2. Jadi saya buka WireShark-nya, mengcapture paketnya itu dari client 2. Oke, setelah terbuka seperti ini, bisa pilih logo ini yang share capture paket, ataupun bisa pilih di sini karena kita ingin mengcapture local area connection. Bisa double klik, kita pilih yes. Nah, coba kita akan kirim pesan ke klien 2, ke klien 1, tes. Oke. Nah, di sini otomatis paketnya akan tercapture dari waktunya. Di sini terlihat waktunya kapan, source di sini, source-nya dari mana, karena source-nya dari komputer kita misalnya ini 172.16.2.0, ini IP komputer klien 2 yang kita pakai. Nah, ini destinasinya, ini alamat tujuannya yaitu ke 192.168.52.2. Ini adalah IP dari klien 1. Nah, di sini semuanya terlihat, mulai dari protokolnya juga terlihat. Oke, cukup sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan ataupun kurang pas atau kurang baik, saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.